sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Juara SEA Games 2023 tak cukup, ini ambisi Ramadhan Sananta jelang laga semifinal. Penyerang andalan timnas U23 Indonesia Ramadhan Sananta ini bahkan bertekad untuk bisa membawa tim melaju ke babak final. Pemain Persis Solo itu mengaku ingin bisa kembali meraih gelar juara. Apalagi ia membawa bendera merah putih, tentu saja Sananta ingin bisa membawa timnas U23 Indonesia meraih hasil terbaik. Untuk itu ia berambisi untuk bisa mengalahkan Thailand dan mengantongi tiket ke final Piala AFF U23 2023. Sebab ia juga tak ingin perjalanan skuad Garuda Muda harus terhenti di babak semifinal saja. Juara SEA Games tidak cukup bagi saya, ujar Ramadhan Sananta. Saya mau juara lagi, tegasnya. Dengan ambisi tersebut, Sananta harus bisa tampil lebih ganas lagi agar bisa mencetak banyak gol nantinya. Meski Sananta saat ini menjadi top skor timnas U23 Indonesia dengan mencetak 2 gol dari 2 laga, mantan pemain PSM Makassar itu harus tampil lebih garang lagi agar bisa membobol rapatnya pertahanan Thailand. Alhamdulillah progres timnas Indonesia U17 semakin membaik jelang Piala Dunia U17 2023. Pelatih tim U17 Indonesia Bima Sakti mengakui progres timnya semakin baik. Tim yang sudah terbentuk dari tanggal 9 Juli 2023 hingga hari ini juga sudah melakukan pemusatan latihan di Jakarta, Bali, dan Solo. Progres tim sejauh ini semakin baik. Kami sudah melakukan banyak latihan seperti bagaimana bertahan, menyerang, dan lainnya. Kami hanya punya waktu sedikit lagi untuk bisa lebih baik dan memperbaiki kekurangan tim, ungkap Bima Sakti. Bima mengungkapkan timnya sudah kedatangan 5 orang pemain hasil seleksi 12 kota dan nasional. 5 pemain itu terdiri dari kiper, belakang, gelandang, winger, dan striker. Mereka sudah langsung bergabung dengan kita dan sudah memperdalam latihan bersama dengan pemain yang sudah ada sejak bulan Juli. Kelimanya sejauh ini kondisi mereka sangat baik dan mereka juga sudah bisa sangat cepat beradaptasi, tuturnya. Terakhir, Bima menegaskan bahwa dirinya dan tim pelatih tetap melakukan promosi dan degradasi dalam pemusatan latihan dan seleksi pemain tim U17. Ya, tentu kami akan tetap menerapkan promosi dan degradasi pemain karena waktu tinggal sedikit dan juga saat nanti TC di luar negeri Jerman juga yang ikut tidak bisa banyak, ungkapnya. Publik Vietnam auto menangis. Park Hang-seo terbelenggu masalah di Vietnam, namanya dicatut untuk penipuan. Nama Park Hang-seo dimanfaatkan untuk tujuan penipuan di Vietnam. Kabar ini datang langsung dari salah satu media Vietnam, Tet Hao 247. Sebagai informasi, Park Hang-seo saat ini memiliki akademi sepak bola di Vietnam. Oknum yang dimaksud dengan sengaja membuat akademi palsu dengan mencantumkan nama Park Hang-seo dan mencoba mengambil keuntungan dari para korban yang terjerat. Pengaruh pelatih Park Hang-seo terhadap sepak bola Vietnam tidak perlu diragukan lagi. Namun banyak pula oknum jahat yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi, tulis Tet Hao 247. Bahkan Tet Hao 247 menyebut bahwa pihak Akademi Sepak Bola Park Hang-seo telah beberapa kali mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat agar tak tertipu. Terakhir, Akademi Sepak Bola Park Hang-seo mengeluarkan 3 peringatan agar tak ada kembali korban penipuan. Sintayong berkali-kali sentil penyelenggaraan Piala AFF U23 2023, sepak bola ASEAN juga perlu perangkat pertandingan berkualitas. Sintayong terlihat beberapa kali sangat emosional dengan keputusan wasit dan hakim garis saat timnas U23 Indonesia menang tipis 1-0 atas Timor Leste.
Padahal tidak seperti biasanya pelatih asal Korea Selatan itu bersikap ekspresif saat berada di pinggir lapangan. Di konferensi pers, Shin Tae-yong kembali menyentil AFF dan penyelenggaraan Piala AFF U23 2023. Satu hal yang ingin saya sebutkan adalah saya tidak ingin menyebutkan tentang orang-orang atau posisi tertentu, kata Shin Tae-yong saat konferensi pers. Tetapi jika AFF ingin mengembangkan reputasi kompetisi ini dan juga bila negara-negara ASEAN ingin mengembangkan sepak bola, kita perlu memikirkan sesuatu. Saya tidak ingin menyebutkan ada beberapa hal tertentu tetapi pemain sudah melakukan yang terbaik di lapangan, tetapi beberapa pengambilan keputusan yang bisa jadi pengubah permainan. Kita harus memikirkannya, tambahnya. Pertama, STY menyentil Piala AFF U23 2023 karena bertepatan saat liga berjalan sehingga pemanggilan pemain mengalami masalah. Sentilan kedua diutarakan Shin Tae-yong pada saat timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Malaysia di laga perdana. Kali ini dia mengkritik wasit yang dinilai salah memberikan penalti kepada Malaysia. Dasar kurang ajar Thailand. Tuan rumah paling memalukan dan gak becus. Timnas Indonesia dikasih lapangan latihan kayak kandang kambing jelang semifinal. Dasar mental tempe. Stadion juga jelek dan gak layak, bahkan sudah dibongkar oleh media luar negeri. Dalam laporannya, media Vietnam menyoroti kondisi rumput stadion tersebut. Stadion Provinsi Rayong, Thailand. Dalam ulasannya, media Vietnam itu menyebut rumput stadion cukup keras. Bahkan disebut bahwa rumput di Stadion Provinsi Rayong, Thailand menggunakan rumput yang biasa tumbuh di tanaman jahe. Permukaan perkarangan yang digunakan adalah rerumputan daun jahe yang cukup keras, tulis laporan Tet Hau 247.vn. Media Vietnam itu juga unggah foto kondisi rumput stadion yang memang terlihat tampak rapi namun cukup keras. Di ulasannya, media Vietnam juga menyebut bahwa stadion ini terbilang cukup aneh. Bahkan disebut sebagai stadion super aneh. Tampilan dekat stadion yang super aneh di kompetisi Piala AFF U23 2023, tulis judul pemberitaan media Vietnam itu.